Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Rayoto. Saya sebagai ketua kelompok 2. Di video kali ini kami akan membahas tentang tauhid. Di materi tauhid ada 4 yang akan kami bahas. Yang pertama adalah pengertian tauhid beserta dalilnya. Yang kedua adalah tuliskan 3 macam tauhid. Yang ketiga adalah tuliskan fungsi tauhid. Yang keempat adalah apa konsekuensi mengucapkan syahadatain. Sebelum ke materi, saya akan memperkenalkan anggota saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Abrili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Martua Rahab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Martati Rahab dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riza Salma dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rafli Ramadan Nasution dari kelompok 2. Nomor 1. Jelaskan pengertian tauhid beserta dalilnya di dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam surah Al-Ikhlas ayat 1-4 mengenai pengertian tauhid yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya, Qul huwallahu ahad. Dialah Allah yang Maha Esa. Allahus samad. Allah adalah Tuhan yang bergantung segala sesuatu kepadanya. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian tauhid yang terkandung di dalam surah Al-Ikhlas. Hal pertama dan wajib untuk diketahui oleh hamba Allah adalah mengetahui tentang tauhid. Tauhid bisa juga dikatakan ilmu iman kepada Allah. Al-imanu billah. Ilmu tauhid mengajarkan kita untuk yakin dan percaya bahwa Allah itu ada, bahwa Allah adalah tunggal dan dialah satu-satunya Allah, satu-satunya Tuhan yang patut untuk disembah. Dalam surah Al-Ikhlas menjelaskan begitu banyak sifat-sifat Allah. Bahkan dikatakan bahwa sepertiganya isi Al-Quran adalah ada dalam surah Al-Ikhlas. Al-Ikhlas mengajarkan kita untuk memiliki akidah. Dalam ayat pertama Allah menjelaskan, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Ayat itu begitu padat dan mengandung arti yang mendalam, sangat mendalam. Di ayat pertama diawali dengan kul, yang artinya di sini katakanlah. Hal itu menunjukkan bahwa surah Al-Ikhlas bukanlah karangan Nabi semata, bukan karangan Rasulullah semata, tapi pernyataan adalah merupakan wahyu dari Allah. Dalam ayat pertama Allah menjelaskan siapa Dia. Allah pula menjelaskan bahwa Allah adalah Tuhan yang satu tunggal, tidak ada lagi Tuhan selain. Allah juga berfirman dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku, bersujud kepadaku. Begitulah. Pengertian dalam ayat ini sama sekali tidak bertentangan dengan kenyataan bahwa orang-orang kafir tidak menyembahnya. Karena sesungguhnya tujuan dari ayat ini tidaklah memastikan keberadaannya. Perihalnya sama saja dengan pengertian yang terdapat di dalam perkataanmu. Aku runcingkan pena ini supaya aku dapat menulisnya dengannya. Dan kenyataan terkadang kamu tidak menggunakannya. Seperti itulah. Nomor 2. Jelaskan dan uraikan 3 macam tauhid. Baik, saya akan menjelaskan tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah yaitu adalah mengesahkan Allah dalam hal penciptaan, kepemilikan, dan pengurusan.
Tauhid rububiyah adalah menauhidkan Allah dalam kejadian-kejadian yang hanya bisa dilakukan oleh Allah, serta menyatakan dengan tegas bahwa Allah Ta'ala adalah Rob, Raja dan Penciptanya semua makhluk, dan Allah yang mengatur dan mengubah keadaan mereka. Ini dikutip dari Az-Zadid Syarh Kitab Tauhid 17. Dalilnya yaitu di Quran Surah Al-A'raf ayat 54. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu allazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy yuqsil lailan nahara yatlubuhu hasisan was-samsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrihi ala lahu khalaqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang artinya, sesungguhnya Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas ars. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, segala penciptaan dan urusan menjadi haknya. Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam. Yang kedua yaitu Tauhid Asma wa Sifat, yaitu pengesaan Allah Azza wa Jalla dengan nama-nama dan sifat-sifat menjadi miliknya. Tauhid ini mencakup dua hal, yaitu penetapan dan penafsiran. Artinya, kita harus menetapkan seluruh nama dan sifat bagi Allah sebagai iman yang dia tetapkan bagi dirinya dalam kitabnya atau sunnah nabinya, dan tidak menjadikan suatu yang semisal dengan Allah dalam nama dan sifatnya. Quran Surah Maryam ayat 65. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'buduhu wastabir li ibadati. Hal ta'lamu lahu samia. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang artinya, dialah Tuhan yang menguasai langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya. Maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah engkau mengetahui ada sesuatu yang sama dengannya? Saya akan menjelaskan tentang Tauhid Uluhiyah. Tauhid Uluhiyah ialah mengesahkan seluruh bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti berdoa, meminta, tawakal, takut, berharap, menyembelih, bernazar, harapan dalam cinta, dan selainnya dari jenis-jenis yang telah diajarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW. Membentukkan satu jenis ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk sikap zalim yang besar di sisi Allah, yang sering diistilahkan dengan syirik. Dengan mengesahkan Allah dengan tauhid uluhiyahnya, maka orang tersebut sudah bisa dikatakan orang beriman. Seperti yang dikatakan oleh Syekh Al-Alamah Abdurrahman bin Nasir As-Sadi rahimullah, bahwasannya Allah itu tunggal zatnya, nama-nama, sifat-sifat, dan perbuatannya. Tidak ada sekutu baginya, nama dalam zat-zat, nama-nama maupun sifat-sifatnya. Tidak ada yang sama dengannya, tidak ada yang sebanding, tidak ada yang setara. Dan tidak ada sekutu baginya. Tidak ada yang mencipta dan mengatur alam semesta ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila demikian, maka Dia adalah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak boleh disekutukan dengan seorang pun dari makhluknya. Ketiga, tuliskan 3 fungsi tauhid dalam Islam. Fungsi tauhid dalam Islam yang pertama yaitu
sebagai pokok dan landasan berpikir dan bertindak bagi umat Islam. Fungsi tauhid yang kedua dalam Islam yaitu memberikan rasa ketentraman batin dan menyelamatkan manusia dari kesesatan dan kemusyrikan. Fungsi tauhid yang ketiga yaitu dapat membentuk sikap dan perilaku dengan meneladani segala kesempurnaan Allah melalui petunjuk Nabi SAW. 1. Menjalankan tujuan hidup yang sebenarnya, dan Allah menciptakan manusia dan tidak lain dan tidak bukan hanya untuk beribadah kepadanya. 2. Jauh dari dosa besar. Salah satu dosa besar dan tidak terampuni dalam Islam adalah dosa syirik. Dengan mempelajari ilmu tauhid, maka kita akan terhindar dari dosa tersebut. 3. Diberi kecukupan dunia akhirat, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. 4. Apakah konsekuensi dari ucapan syahadatain? Jelaskan. Konsekuensi syahadatain adalah mengikuti Rasulullah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, membenarkan perintahnya, menjauhi larangannya, menomorsatukan sabdanya, dan juga mencukupkan diri dengan cara mengamalkan sunnahnya tanpa ada penambahan maupun pengurangan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan konsekuensi yang dikandung oleh orang yang telah mengucapkan kalimat tauhid adalah hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala serta mematuhi syariatnya, mengimani dan meyakini bahwa syariatnya adalah benar. Demikianlah video pembelajaran dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.